Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat video tentang materi kita yaitu IT governance atau tata kelola teknologi informasi. Nah, tujuan saya membuat video ini supaya kalian bisa memahami apa itu tentang IT tata kelola teknologi informasi. Nah, saya akan membahas satu-satu materi kita ya. Ya, yang pertama itu IT governance. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian governance. Ya, governance itu sama dengan tata kelola ya. Jadi, tata kelola di sini itu menunjukkan tentang rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu. Nah, tata kelola di sini dia mengenai tentang kebijakan, aturan-aturan yang ada di perusahaan. Kalau governance itu adalah pemerintah ya. Jadi di sini lembaga atau organisasi dan orang yang menjalankan tata kelola tersebut itu kita artikan sebuah negara atau perusahaan. Yang ketiga itu ada manajemen ya, manajemen di situ sama dengan pimpinan perusahaan. Jadi di sini ataupun organisasi atau tindakan perencanaan. Jadi manajemen di sini pengorganisasian, pengambilan keputusan dan kontrol sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, jadi setiap suatu perusahaan itu dia ada yang namanya manajemennya, pasti ada ya, setiap perusahaan pasti ada manajemennya. Untuk apa? Untuk melakukan tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan kontrol sebuah perusahaan organisasi. Itu adalah manajemen. Jadi kalau di kampus kita, kalau di manajemen itu ada ketua, wakil 1, wakil 2, wakil 3 itu kalau di kampus. Dan mereka yang mengambil keputusan, melakukan tindakan perencanaan, ya seperti itu. Nah, jadi di sini governance vs government ya. Jadi ya setahu governance itu tata kelola, government itu pemerintah. Jadi government dibangun untuk menjalankan governance. Nah, jadi pemerintahan, organisasi politik, organisasi bisnis atau corporation atau korporat. Nah, jadi pengertian korporat ini struktur dan proses untuk merencanakan arah pengelolaan organisasi sehingga mencapai suatu tujuan yang efektif. Jadi di sini ada beberapa definisi pengertian tata kelola ya. Ada yang mengatakan tata kelola itu suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi serta manajemen kinerja dan resikonya. Jadi intinya tata kelola teknologi informasi adalah struktur kebijakan atau prosedur, dan kumpulan proses yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penetapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI, mengendalikan pembangunan terhadap sumber daya TI, dan mengelola risiko-risiko terkait TI. Nah, jadi tata kelola di sini bertujuan untuk mengambil suatu kebijakan atau prosedur tentang aturan-aturan yang ada di suatu perusahaan. Supaya apa? Supaya ada dukungan terhadap pencapaian tujuan institusi dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi informasi. Jadi sampai definisi tata kelola TI. Di sini saya ambil satu contoh perusahaan yang maju mengelola TI dengan cara yang berbeda. Jadi tujuan yang ingin dicapai tentu membuat perusahaan harus memikirkan langkah yang diambil. Maka dari itu, masing-masing perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengelola TI dengan cara mereka masing-masing.
Hal ini sesuaikan dengan tujuan utama perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah tadi alasan penting untuk memiliki tata kelola TI yang baik dalam sebuah perusahaan karena berkaitan dengan kelangsungan operasional. Tata kelola teknologi informasi menjadi tanggung jawab dan bentuk praktik kerja para eksekutif bisnis dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perusahaan agar memiliki di masa depan yang lebih terjamin. Semoga bermanfaat. Jadi di sini intinya, tata kelola teknologi informasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Teknologi informasi merupakan faktor penting dalam meraih sukses di era ekonomi informasi ini. Sebagai akibatnya tata kelola perusahaan ya dan tata kelola IT atau IT governance tak dapat lagi dikatakan sebagai dua hal yang terpisah ya. Tata kelola TI memberikan suatu dasar struktur yang mengaitkan proses-proses teknologi informasi, sumber daya TI, serta informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi untuk meraih target-target yang telah direncanakan. Hal yang penting untuk diketahui bersama bahwa tata kelola TI adalah bagian tak terpisahkan dari sukses pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan cara memastikan adanya peningkatan yang terukur terhadap efisiensi dan efektivitas proses-proses bisnis perusahaan. Nah, di sini ada fokus utama area tata kelola ya, tata kelola. Menurut IT governance ya, ada 5 area yang menjadi fokus perhatian. Yaitu yang pertama itu ada strategi alignment ya atau keselarasan strategi ya. Ini penerapan TI harus benar-benar mendukung pencapaian misi perusahaan, di mana strategi TI harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Jadi harus balance ya antara strategi perusahaan sama strategi tata kelola teknologi informasi. Yang kedua itu ada value delivery ya atau penyampaian nilai ya. Penerapan TI harus dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi perusahaan. Ya, pasti ada ya nilai tambahnya, keuntungannya jika suatu perusahaan menerapkan yang namanya penerapan tata kelola teknologi informasi di suatu perusahaan. Yang ketiga itu ada risk management ya. Risk management sini atau manajemen resiko. Penerapan TI harus disertai dengan identifikasi resiko-resiko TI sehingga dampaknya dapat ditangani. Nah, jika ada masalah di suatu perusahaan ya atau mengalami resiko terhadap suatu perusahaan, jadi ini bisa langsung ditangani karena apa? Karena kita sudah paham dengan adanya strategi atau kebijakan-kebijakan terhadap tata kelola teknologi informasi di suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada resource management atau manajemen sumber daya ya. Penerapan TI harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya sedapat mungkin dilakukan secara optimal. Nah, setelah sudah didapatkan, kita harus melakukan kebijakan-kebijakan tadi harus maksimal mungkin. Yang seterusnya ada performance measurement atau pengukuran kinerja. Nah, jadi semuanya poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 itu sudah dilakukan. Nah, kita dapat mengukur kinerjanya ya. Bagaimana penerapan TI harus diukur dan dievaluasi
secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas TI sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ya, jadi ada fokus utama area tata kelola. Yang pertama, strategi alignment, value delivery, ada risk management, ada resource management, dan ada performance measurement. Ya, di sini adalah kelima utama area tata kelola. Nah, sampai sini dulu materi kita. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, jadi tata kelola teknologi informasi bukan bidang yang terpisah dari pengelolaan perusahaan, melainkan merupakan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan dengan tanggung jawab utama sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu memastikan stakeholder diikut sertakan dalam penyusunan strategi perusahaan, ya. Apa itu stakeholder? Ya, stakeholder itu adalah semua pihak, ya, di dalam semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas ataupun kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah perusahaan, ya. Jadi itu namanya stakeholder, ya. Yang kedua, memberikan arahan, ya, kepada proses-proses yang menerapkan strategi perusahaan. Yang ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur. Yang keempat, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Yang kelima, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Jadi kelima, tanggung jawab utama sebagai berikut ini adalah agar, ya, tujuan dari perusahaan itu mm, dapat diukur agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana ataupun sesuai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Makanya setiap perusahaan itu harus, ya, menanggung, ya, tanggung jawab, ya. Apa tanggung jawabnya? Yang kelima tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi yang kelima ini, ya, wajib, ya. Yang pertama, yang stakeholder. Stakeholder itu harus diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan ataupun rapat-rapat ataupun mengambil suatu keputusan. Itu stakeholder itu harus dilibatkan. Karena apa? Stakeholder itu juga bagian dari perusahaan. Jadi mereka harus dilibatkan supaya apa? Jadi dalam suatu perusahaan ini ada yang namanya kerja teamwork, ya. Jadi setiap segala sesuatu itu yang namanya manajemen itu harus diikut sertakan, apalagi yang berkepentingan dengan stakeholder. Yang kedua, pimpinan harus mengasih tahu atau mengarahkan kepada bawahannya atau rekan kerjanya tentang proses-proses untuk menerapkan strategi perusahaan. Nah, itu harus direncanakan, ya, harus direncanakan dan harus dipaparkan pada bawahannya, ya, agar tahu arahan-arahan atau proses-prosesan apa aja yang harus dilakukan untuk mencapai keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kenapa sih pentingnya adanya tata kelola teknologi informasi? Ya, di lingkungan yang sudah memanfaatkan teknologi informasi atau TI, tata kelola TI ini menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Kenapa? Hal ini dikarenakan ekspektasi dan realitas seringkali tidak sesuai. Benar, ya, benar sekali, ya. Nah, setiap perusahaan itu, contoh, ya, setiap perusahaan itu ingin perusahaan itu maju, ingin karyawan-karyawannya itu sejahtera, tetapi realitanya itu tidak seperti itu. Nah, makanya itu setiap pihak stakeholder perusahaan selalu berharap agar perusahaan dapat melakukan, yang pertama, memberikan solusi tentang teknologi informasi dengan kualitas yang bagus, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran.
Yang kedua, menguasai dan menggunakan teknologi informasi untuk mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sambil menangani resiko adanya teknologi informasi. Nah, ini penting ya. Ketiga ini penting ya. Ketiga ini penting ya, harus diterapkan di suatu perusahaan. Pengabdian tata kelola teknologi informasi. Yang pertama itu tata kelola teknologi informasi yang dilakukan secara tidak efektif akan menjadi awal terjadinya pengalaman buruk yang dihadapi perusahaan yang memicu munculnya fenomena investasi teknologi informasi yang tidak diharapkan, seperti yang pertama itu akan terjadinya kerugian bisnis ya, berkurangnya reputasi, dan melemahnya posisi kompetisi. Nah, maksudnya di sini setiap perusahaan harus melakukan yang namanya tata kelola teknologi di suatu perusahaan. Kenapa kita harus benar menguasai yang namanya tata kelola teknologi informasi ya, supaya apa, supaya tidak akan rugi bisnis kita ya, tidak berkurangnya reputasi dan melemahnya posisi kompetisi. Nah, zaman sekarang setiap perusahaan itu maju ya, banyak persaingan antar perusahaan ya, supaya tidak menjadi lagi kerugian bisnis terhadap perusahaannya. Yang kedua, tenggang waktu yang terlampaui ya, biaya lebih tinggi dari yang perkiraan, kualitas lebih rendah dari yang telah diantisipasi. Ya, yang ketiga, efisien dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif oleh rendahnya kualitas penggunaan TI. Nah, ini yang sangat sangat dikecewakan ya, sangat sedih ya, dalam suatu perusahaan sangat lemah penggunaan teknologi informasinya, itu sangat-sangat lemah. Ini pasti akan mengakibatkan kerugian bisnis. Yang kedua, berkurangnya reputasi, dan yang ketiga, melemahnya posisi kompetisi ya, pasti akan mengalami seperti itu. Kenapa? Karena dia telah rendahnya ya kualitas penggunaan teknologi informasi di suatu perusahaan. Maka dari itu, suatu perusahaan itu harus penggunaan tata kelola teknologi informasinya harus benar-benar menguasai. Yang keempat, kegagalan dari inisiatif teknologi informasi untuk melahirkan inovasi atau memberikan keuntungan yang dijanjikan. Itu adalah pengabaian tata kelola TI. Makanya dari sini jangan mengabaikan yang namanya tata kelola teknologi informasi. Tetap jalankan aturan-aturan, jalankan arah-arahan yang benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam suatu perusahaan. Jangan diabaikan, ini sangat penting sekali tata kelola teknologi di suatu perusahaan ya. Nah, makanya tadi kalau diabaikan tata kelola teknologi informasi suatu perusahaan akan mengakibatkan kerugian bisnis tadi, berkurangnya reputasi, dan melemahnya posisi kompetisi. Nah, nilai TI atau nilai teknologi informasi lebih dari sekedar teknologi yang baik itu ya. Keberhasilan bisnis tidak semata-mata hanya dibantu dengan adanya TI dalam perusahaan. Tata kelola TI yang baik menjadi kunci pencapaian tujuan agar terciptanya suatu kondisi yang diharapkan. Salah satunya, langkah keberhasilan adalah adanya penempatan sumber daya baik manusia maupun infrastruktur yang tepat ketika mengenai suatu proses tertentu.